hari ini tuh kuliah pengganti 2 sesi ya, jadi 2 jam. Karena 2 jam, jadi kita diskusi aja. Materinya tetap Desi berikan, tapi tetap ada diskusi. Jadi materi-materi yang sebelumnya itu apa yang kalian belum mengerti, ya karena kan satu sesi biasanya kita ketemunya 30 menit. Itu luar biasa banget itu buat Desi. Oke, silahkan on cam. Ini Salman nggak masuk-masuk ini. Nyari sinyal mungkin dia. Oke, Salman Lokimen sinyalnya lemah di rumah. Oke. Iya. Desain ada tinggal Salman. Sandi, Gumilang, Mem Desi udah share ke Mbak Astrid untuk di share ke mamanya Gumilang. Oke. Tinggal Salman. Waktu kita ini panjang 2 jam mestinya ya. Saya nunggu Salman untuk di capture karena mau dikirim absennya ke Mbak Astrid. Mana ya, nggak datang-datang dia. Nggak datang-datang. Oh, ini udah. Oke. Sandi sama Salman di on cam ya. Nanti Mem Desi mau absen dulu ke Mbak Astrid. Salman on cam. Salman. Oh, udah. Oke. Ya, tak absen dulu. Ya, Mem. Ini aja, nggak usah capture sebentar. Saya fotoin terus saya kirim ke Mbak Astrid. Oke, kita diskusi aja. Saya belum cek lagi tugasnya, tapi Devi, Edison sama Ada kan sudah nyoba. Yang belum nyoba kan Sandi sama Salman. Nah, nanti di pertemuan sekarang, kalian fokusnya di tugas hari ini, karena tugas hari ini tuh nyambung dengan proyeknya proyek UTS ya. Jadi sementara yang tugas 1, 2, 3 itu skip dulu. Kalian bisa lanjutkan setelah UTS ya. Kalian fokusnya, karena kan PK-nya itu kan digredek 2 kali ya. Jadi seakan-akan itu kita jadi waktunya jadi pendek ya antara materi yang sesi 5, 6, 7 itu jadinya sepertinya pendek karena kan karena tanggal merah kemudian berisi ada urusan keluarga, izin gitu ya. Jadi pertemuan yang belum mengumpulkan tugas 1, 2, 3 skip dulu, fokus yang hari ini. Ya, hari ini harus jadi karena kalau sudah jadi nanti kalian tinggal hari Kamis itu kita tinggal masukkan animasinya. Desi harapkan hari Kamis itu udah selesai animasinya, tinggal di render di rumah. Ya, kalau animasi rendering animasi kan lama, jadi tinggal di render di rumah. Begitu. Jadi untuk yang hari ini kalian benar-benar harus fokus. Ini waktunya 2 jam, jadi kalian bisa langsung buka 3D Max-nya, nanti kita coba bareng-bareng. Nah, metode ini agak berbeda karena sebelumnya itu kita cuma punya waktu 30 menit. Saya bingung ngajarinya karena 30 menit itu ngajar 3D itu benar-benar lumayan tidak masuk akal. Oke, ini terlihat ya, Mem Desi tidak. Saya minta tolong kalian tetap on cam karena itu syarat dari LP3I dan hasil dari record hari ini biasanya Mem Desi share ke Mbak Astrid untuk pembuktian kalau kalian benar-benar on cam seperti itu. Oke. Ya. Jadi ini adalah target hari ini. Sabtu sampai Kamis. Jadi kalian harus menyelesaikan ini. Jadi kalian
Mem Desi akan ajarin kalian bikin 3D model dolphin-dolphinan ya, karena dolphinnya tidak terlalu detail ya. Nah, 3D model itu kita buatnya dari box ya, kita buatnya dari box, kemudian ada bevel, ini baru, ini materi baru. Terus untuk renderingnya adalah konsep bawah laut. Jadi target hari ini itu render. Nah, rendernya itu belum animasi ya, hanya render aja dengan konsep bawah laut. Material yang digunakan bebas. Nah, image background-nya itu silahkan kalian googling image background bawah laut itu kalian bisa ambil apa aja ya konsepnya ya. Ada mungkin kerajaan laut, dalam laut dan sebagainya. Oke, tugasnya dikerjakan mandiri pasti ya. Kesannya misterius. Jadi kesannya itu dingin gitu ya. Rendering harus ada kamera, material dan background. Nah, background inilah yang memberi kesan seperti bawah laut. Kemudian kalian kasih nama dolphin, nama mahasiswa 3D Max, sama dolphin, nama mahasiswa JPEG. Jadi yang dikumpulkan hari ini JPEG. Tapi file hari ini itu harus kalian bawa minggu depan untuk dijadikan animasi ya. Nah, ini kira-kira contohnya. Ini contohnya Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya. Jadi nanti Mem Desi bikin ajarin ini ya. Backgroundnya itu kan bawah laut. Nah, itu kalian harus mulai nyari. Nah, itu tidak boleh sama dengan Mem Desi. Jadi kalian coba cari background bawah laut. Mungkin kesannya kerajaan-kerajaan laut boleh. Apa aja yang penting backgroundnya bawah laut. Atau seperti ini. Nah, ini hanya posisi kameranya yang berbeda ya. Jadi ini posisi kameranya dari atas. Yang ini posisi kameranya dari bawah atau seperti ini. Jadi ini tuh materialnya lebih Mem Desi hanya buat putih begitu aja. Ini Mem Desi buat transparan. Nah, maksudnya Mem Desi untuk material ini terserah kalian itu adalah jadi kalian tuh bikin konsep itu materialnya Mem, saya mau kasih seperti metal boleh-boleh terserah ya. Yang jelas yang harus dikumpulkan itu ada dua, file 3D Max sama file ini. Nah, backgroundnya cari sendiri ya, kalian cari sendiri. Oke, thank you. Kalau ini Mem Desi nggak ngasih durasi sampai kapan, tapi memang harus selesai sebelum Kamis supaya kita bisa ngerjakan proyek UTS ya. Begitu proyek UTS sudah dipahami hari Kamis besok itu kalian bisa langsung render di rumah karena rendering animasi cukup lama ya. Kalau misalkan saya minta kalian bikin animasinya 200 frame, maka kalian nunggu render itu 200 kali merender ya. Jadi itu cukup lama. Seperti itu ya. Tapi yang hari ini konsepnya seperti ini. Nah, kemudian ini bocorannya untuk UTS ya, biar maaf. Nah, ini untuk UTS-nya. Nah, ini bukan bocoran ya, toh kita kan project ya. Jadi untuk UTS-nya itu kalian tidak perlu bikin lagi ini ya, nggak perlu. Nah, UTS-nya itu kalian harus bikin filenya itu 3D Max sama animasi. Jadi file yang dikumpulkan itu dua, yaitu file Max sama file AVI atau MPEG-4 ya. Jadi yang jelas, yang penting Bu Desi bisa ngeplay hasil dari animasi dolphin ini. Nah, terus kemudian Bu Desi mana contohnya ya? Sebentar. Contohnya, sebentar ya. Sebentar. Oke, sebentar. Mem Desi akan buka contoh dari animasinya. LP3I, profesi 2000. Ini kayaknya. Nah. Bukan. Maaf. Gimana ya? Oh, bukan. Bentar. Oh, maaf. Ini.
Kelihatan contohnya? Jadi ini kalau mem display nah, seperti ini. Jadi nanti kita bikin bikinnya seperti ini. Kemudian kalau sebenarnya memdesi itu udah siapkan sih. Sebenarnya udah memdesi udah siapkan. Bentar ya. Sebentar. Di mana ya? Sebentar. Oh, maaf. Sebentar. Jadi ini sebenarnya memdesi udah siapkan. Sebentar. Nah, ini. Jadi ini udah memdesi udah siapkan tutorial untuk project-nya. Project. Nah, yang kalian harus kumpulkan itu ini harus ada suaranya. Ini terdengar nggak suaranya? Ya, jadi kalian nyari suaranya macam-macam ya. Kemarin yang semester kemarin tuh ada suara dolphin. Kan dolphin itu punya cuitan yang spesial kan. Nah, nanti yang dikumpulkan ini. Jadi kalian mengerjakannya menggunakan selain 3D Max, hasil rendernya, kalian juga harus masukkan ke editing video. Di editing video itu kalian silakan beri suara. Ya, suara laut boleh atau suara si dolphin. Nah, ya ini, jadi hasilnya itu sekian. Pendek. Ini sekitar 200 frame. 200 frame itu sekitar 8 detik cuma. Ya, jadi ini gambaran UTS-nya nanti. Jadi kita ke step pertama dulu. Oke, sekarang mem langsung ke 3D Max ya. Sebentar. Oke, saya matikan dulu videonya. Ya. Oke. Saya matikan. Bilang kenapa? Ya udahlah kita fokus ke kalian aja. Bentar ya, mohon maaf. Oke, ya. Kalau yang sudah buka 3D Max, kita bisa bareng-bareng langsung ngerjakan ya, karena kan waktunya lama, jadi Mem Desi nggak terbirit-birit ngomongnya, nggak terburu-buru kayak kemarin. Jadi maaf Mem. Iya, kenapa? 3D Max saya tadi buka malah ya nggak suruh ngerestart ulang gitu. Itu gimana Mem? Suruh ngerestart ulang? Iya, ya. Instalasinya. Oh, suruh nginstal ulang atau restart ulang? Kurang tahu. Tadi tulisannya restart installation gitu. Jadi nggak bisa dibuka. Oh, nggak bisa dibuka. Kurang tahu, Mem. Kalau kemarin bisa sih, Mem. Coba di restart laptopnya. Nanti sambil di restart laptopnya ya. Nggak apa-apa, santai aja. Oke, yang lainnya Devi, Ahdad, Edison sudah siap? Sudah. Oke, kita coba bareng ya. Kali ini agak beda agak berbeda cara penyampaiannya, nggak kayak kemarin kan kalian saya minta diem mendengarkan Mem Desi terus kalian harus ngulang dari tutorial ya. Kali ini enggak. Oke. Jadi bentar. Oke. Salman sambil dilihat ya, sambil restart ya. Oke, sementara Salman saya saya mute dulu. Oke. Jadi kali ini kita akan bikin objek 3D objek itu dengan sistem bevel. Jadi ditarik-tarik seperti itu. Yang pertama itu kalian ke sini create box ya. Jadi kita bikinnya menggunakan box. Nah, kemudian klik kiri, tahan, geser. Kalian bikin satu box dulu.
Jadi di sini untuk ukuran boxnya itu tidak ada pasti. Jadi kalian bikin box saja. Nah, Mem Desi jadikan seperti ini aja biar lebih besar. Nah, kemudian F3 dan F4. Nah, F3 itu kan shading ya, isi shading, ada warnanya. F4 itu munculkan ini loh, munculkan garis-garis ini. Jadi ini harus muncul supaya terlihat grid-nya, X-nya, garis-garisnya. Ya, jadi kalian bikin box aja, box biasa seperti ini. Ukurannya terserah kalian masing-masing ya. Nah, kemudian box ini dipilih ya, klik kanan, ini harus di-convert dulu ke editable poly. Jadi convert editable poly. Jadi box dijadikan poly. Seperti itu. Klik. Nah, nanti di sini ada modify. Nanti muncul selection ini. Muncul selection. Nanti ada vertex ya. Kemarin kita kan sudah bikin 2 dimensi. Kita jadi paham vertex itu apa. Jadi poin-poin yang ada di sini. Ini garis. Nah, kemudian di sini border yang kita gunakan adalah polygon. Jadi polygon itu kita memilih permukaan. Jadi perhatikan ya. Klik kiri. Jadi kalian pilih ini dulu, polygon, kemudian klik kiri, ini jadi merah. Jadi permukaan ini terpilih. Kemudian diputar gini ya. Sebentar, ada yang Mem, ini di-record. Ya, ini di-record. Mem Desi record tutorialnya juga ada kok. Oke. Nah, kemudian kalau sudah dengan menggunakan kontrol, ya ini kan merah ya, dengan menggunakan kontrol ya, supaya kita milih 2 permukaan. Jadi di sini kenapa pilih 2 permukaan? Karena Mem Desi akan membuat sirip kiri dan kanan. Jadi ini ada sirip kiri, ini sirip kanan yang kita akan buat bersamaan. Ya. Oke, Mem Desi ulang ya dari awal ya. Perhatikan ya. Jadi ini adalah materi untuk membuat objek dolphin ya. Caranya create box. Di kiri tahan, lepas, geser ke atas. Ukurannya sembarang. Jangan lupa escape. Ini supaya off. Jadi escape. Kemudian tekan F3 sama F4. Ya, F4 itu muncul garis. Ya. Kemudian langkah berikutnya. Pilih boxnya. Klik kanan, convert to poly. Ini ada 2, mesh dan poly. Kalian pilih poly. Convert to poly. Oke. Kemudian langsung ke modify. Jadi langsung modify aktif. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan bikin sirip kiri dan kanan. Untuk bikin sirip kiri dan kanan, ini kalian pilih dulu polygon. Nah, kalian pilih dulu polygon. Kemudian klik kiri. Nanti ini jadi merah. Berarti permukaan ini terpilih. Putar dengan bisa menggunakan Alt ya. Jadi ada Alt di keyboard, tekan barengan sama scroll yang di tengah-tengah itu supaya berputar. Jadi tekan Alt pada keyboard sama tekan scroll yang di tengah itu, slider. Oke, meetingnya kurang 10 menit, nanti kita join lagi ya. Mem Desi lanjutkan. Oke, kemudian dengan menggunakan kontrol, ini kalian pilih. Nah, jadi permukaan kiri dan permukaan kanan udah terpilih dengan ditandai warna merah. Selanjutnya untuk bikin sirip, perhatikan kursor Mem Desi. Klik kanan, cari bevel. Klik kanan, cari
bevel. Ya, jadi klik kanan, kemudian cari bevel. Ya. Nah, perhatikan. Kalau bevelnya sudah terpilih, ya, nanti ada lambang ini loh, perhatikan. Jadi di kursornya itu ada lambang seperti taper apa ya, seperti segi 4 seperti itu ya. Klik kiri ya, klik ini jangan dilepas. Klik kiri, tahan. Klik kiri, tahan, geser. Lepas, kemudian mouse-nya geser ke bawah untuk mengecil, tapi jangan kebablasan begini ya. Jadi pelan-pelan. Ya. Mouse-nya digeser ke bawah, kan mengecil nih. Kemudian klik kiri. Nah, begitu klik kiri, kursornya letakkan di sini. Klik kiri lagi, geser. Lepas, klik kiri ke bawah. Nah, kan seperti ini jadinya, seperti sayapnya pesawat ya. Nah, setelah itu klik kanan, pilih move. Move itu untuk geser ya. Jadi pilih move. Perhatikan. Nah, move-nya ini digeser ke belakang. Berdasarkan sumbu Y. Nih, kemudian Mem Desi pilih sumbu Z untuk arahnya ke bawah. Oke, kalau sudah selesai, klik kiri di sembarang tempat. Ya, jadi kalian udah dapat seperti ini. Jadi ini untuk bikin sirip kiri dan kanan secara bersamaan. Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Ada yang nyoba langsung? Akan Mem Desi tunggu. Sandi, Edison nyoba langsung? Iya, Mem, cuma nge-lag laptop. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ini kan masih panjang. Bahkan nanti kalau lebih dari jam 9 juga nggak apa-apa. Ngajar 3D itu kalau setengah jam itu Mem Desi mendingan ngobrol dah daripada ngajar. Oke, nggak apa-apa. Yang Mem Desi akan tunggu sampai kalian bisa. Nanti kalau sudah bisa langsung ini ya. Karena bentar lagi waktunya akan habis kurang 6 menit. Nanti kita akan join lagi ya, nanti saya share lagi. Maklum ini free ya, jadi cuma dapat berapa 40 menit atau 1 jam ya. Oke, silakan dicoba. Kalau sudah bisa, bilang Bu Desi. Nanti Mem Desi akan lanjutkan sirip yang atas. Oke. Apakah ada kesulitan? Oke. Ini Zoom-nya Mem Desi close dulu ya, soalnya ini sudah mau habis waktunya. Nanti Mem Desi langsung kirim link selanjutnya untuk melanjutkan materi, ya. Ini saya Mem Desi end dulu karena bentar lagi Zoom-nya diakhiri. Nanti Mem Desi akan kirim link Zoom yang baru via grup ya. Tunggu sebentar. Halo, barusan tapi Mem Desi lihat tutorialnya dari 0 sampai masih ya. Jadi sebenarnya ini sudah ada materinya. Kalau unmute. Oke, kita langsung ke ini Mem Desi dilihat karena kan ini materinya hanya sampai kalian sudah bisa langsung render ya. Oke.
Yang pertama justru kita ke background. Karena apa? Karena kan background itu kita masukkan dulu untuk mendapatkan kesan kesan bawah laut ya. Setelah itu baru kita ke kamera untuk cari angle yang sesuai dengan background. Nah, jadi yang pertama ini bisa dibolak-balik sih, mungkin material dulu, kemudian lighting dulu, kemudian baru background, nggak apa-apa. Cuman di sini yang kali ini, sebentar, MMDC cek, oke, udah recording. Oke, sekarang kita ke tahap selanjutnya, sebentar. MMDC. Ya, kita ke tahap berikutnya ya. Ini udah jadi ya. Nah, kemudian ini MMDC gridnya hilangkan aja. Ya. Tahap berikutnya adalah setelah Dolphy-nya udah selesai, kita ke tahap material, lighting, kamera, dan background. Nah, kemudian kalau misalkan kita ke material dulu juga nggak apa-apa ya. Jadi kita ke material dulu, itu kalian bisa ke rendering. Sebentar, saya cek. Ini Salman sudah hadir. Salman? Oh, sudah hadir. Ya, oke. Ya, jadi kalian ke rendering material, ini ada compact material. Nah, atau ketik M. Nah, ketik M. Ketik M nanti muncul seperti ini. Tapi di versi-versi terbaru mungkin tidak muncul seperti ini, tapi munculnya seperti ini. Tunggu ya. Nah, misalkan kalau kalian ketik M munculnya seperti ini ya. Munculnya seperti ini, itu kalian harus klik mode. Nah, ini diganti compact material editor. Ya, misalkan ya kalau nggak muncul seperti ini. Jadi, ini klik pilih compact material editor. Nah, kemudian ini kan slotnya MMDC ada 3x5. Tapi kadang slotnya itu bisa jadi sedikit, bisa jadi banyak. Ya, perhatikan, ini MMDC ambil salah satu slot. Klik kanan. Klik kanan, di sini ada 3x2, itu berarti cuma segini. Ya, 3x2. Kalau mau banyak, bisa yang paling banyak ini 6x4. Jadi ini 4x6. Jadi ini slotnya jadi lebih banyak. Ini terserah kalian mau slot sebanyak apa. MMDC ambil yang tengah-tengah aja. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini muncul slot-slot. Itu yang pertama. Kemudian di versi-versi yang baru, ini kemarin saya di WA sama Edison, mungkin Sandi atau Salman, itu nginstalnya versi-versi yang baru. Nah, kita kan menggunakan standar. Dan ternyata berbeda dengan tutorial yang MMDC buat. Jadi bingung kan? Nah, ini, perhatikan ini. Itu kadang itu kalian masuknya di Arnold. Di sini tuh ada Arnold. Tapi MMDC di sini nggak ada Arnold, ya. Jadi kemarin kalau nggak salah Edison itu ada tulisannya Arnold ya, Edison ya. Nah, itu kalian harus entah itu munculnya Arnold, entah itu munculnya ray trace dan sebagainya. Kalian harus ke sini dulu. Ini harus standar. Ya, ini klik kiri. Ini cari ini. Jadi cari sampai ada tulisan ini standar. Ya, standar, baru oke, maka baru kalian masukkan materialnya. Jadi kalau kebetulan misalkan kalian render di laptop lain atau PC lain yang versinya lebih tinggi dari yang kalian kerjakan, kalian pakai sekarang. Nah, kemudian slot ini ada beberapa cara untuk masukkan. Bisa dipilih slotnya, dipilih si ikan, ya. Jadi ini dipilih barengan. Nah, kemudian di sini ada assign material to selection. Nah, ini berarti ini masuk ke sini. Atau kalau objeknya cuma satu, ini gampang ya. Itu tinggal klik kiri, tahan, nanti letakkan di sini. Nah, itu bisa dua cara. Kalau objeknya satu gampang, di-drag aja. Tapi kalau kalian nanti render interior, itu jangan. Kalian kan pasti bingung. Kalian ngedrag dinding malah yang kena lantai seperti itu ya. Jadi pilih nanti ini. Ya. Oke. Kemudian untuk warna itu kalian bisa pilih diffuse ini warna.
Nih, warnanya bisa diubah sesuai dengan yang kalian inginkan. Misalnya seperti ini ya. Nah, ini di drag aja, diklik kiri tahan. Nah, misalnya MemDesi ambil yang ini kemudian oke. Nah, ini hanya mengganti warna. Kemudian kalau kalian lihat ini kan kesannya seperti karet ya, tidak mengkilap. Nah, supaya mengkilap, perhatikan kursornya MemDesi ini ada specular level. Specular level itu kan nilainya 0. Nah, ini klik kiri tahan, geser ke atas. Nah, ini membentuk ini loh. Nah, ini nanti kesannya akan mengkilap. Jadi ini memberi kesan mengkilap. Nah, ini. Nah, ini glossiness-nya bisa klik kiri tahan, ini berbeda lagi nanti kilapnya. Jadi ini glossiness, ini bisa diturunkan, nanti kilapnya seperti ini. Jadi specular highlights itu untuk memberi kesan mengkilap ya. Jadi mengkilap. Nah, ini kan jadinya mengkilap. Nah, ini mengkilap kan. Nah, kemudian kalau memberi kesan transparan, ya, memberi kesan transparan, ini perhatikan, ini ada opacity. Nah, opacity ini kalau nilainya 100, ya dia tidak transparan. Nah, ini nilainya kecilkan aja. Ya jangan 0, kalau 0 nanti bendamu lenyap, ikanmu lenyap ya. Jadi ini ya sekian lah misalkan. Nah, seperti ini, maka dia akan kalau MemDesi zoom, ini nanti belakangnya akan kelihatan. Nah, ini kan kelihatan sirip belakangnya, ini sirip di sisi dalam kan kelihatan kan. Nah, ini kan kelihatan. Ini sirip di sini kelihatan. Nah, ini sih terserah kalian mau bikin transparan. Cuman MemDesi kasih tahu bahwa transparan itu nanti rendernya lebih lama loh ya. Mengkilap itu rendernya lebih lama. Jadi jangan kalian pikir kalian kasih transparan bagus, bagus, tapi hati-hati pada waktu nanti animasi jangan dikasih transparan. Lama nanti rendernya. Jadi transparan jadi lebih lama, mengkilap jadi lebih lama. Seperti itu. Jadi ini objek yang ikan ini ya. Oke, silakan dicoba. Silakan dicoba kasih material ikan ini warna aja, pakai warna aja. Jadi diffuse, glossiness, specular. Ini sama. Sandi udah selesai. Akda, Edison? Udah, ya? Mem. Ya, lanjutkan ya. Oke. Jadi kalau sudah diberi material, terus MemDesi. Oh ya, kalau ingin membuat materialnya seperti agak menyala ya. Ini kalau MemDesi, oke, kalau di render, oke, MemDesi ke render dulu. Nah, di sini MemDesi langsung ke render setup aja, karena kemarin juga ada pertanyaan dari Edison juga, karena mungkin juga terjadi pada kalian. Nah, kalau di render setup, atau kalian tahu-tahu render kemudian hasilnya tidak keluar, ya, perhatikan settingan ini ya. Jadi ini ini kemarin Edison ke sini. Jadi settingan di 3D Max-nya Edison itu ke sini. Nah, kalau ini ke cloud, jadi disimpan kayak semacam Google Drive seperti itu. Jadi ke cloud langsung. Nah, kalian harus ke production render mode. Nah, ini cek dulu di sini. Nah, kemudian renderer itu kalian harus scan line renderer. Nah, di sini kan ada Arnold ya. Ini beda lagi. Kalau ini Arnold itu, tapi kadang kalau kalian install yang versi-versi baru itu bisa langsung Arnold. Ya, jadi bingung pada waktu di render kok beda, Mem gitu. Ya, berarti kalian harus ganti ini.
Jadi kalian kalau udah ngecek ya, kalau udah ngecek, oh udah betul ya, sudah jangan diapa-apakan lagi. Tapi ini ya, nah ini kalian harus benar-benar lihat, ini harus ini harus ini. Nah, kemudian di render output itu ada single line. Jadi kita masih single line. Kalau tugas-tugas sebelumnya itu kan di render hasilnya cuma 1 biji ya, kita masih di single line. Kemudian kalian boleh ganti ini ya, boleh ganti ukurannya. Mungkin kalian mau konsepnya itu bukan yang ini kan, ini tuh apa ya, seukuran TV ya. Ya ini berapa kali berapa, tapi mungkin kalian mau ganti misalkan yang ini, ya, yang ini kan, ya, ya itu boleh. Kalian boleh ganti, kalian boleh coba-coba. Jadi hasil sinematik mungkin modelnya ukurannya seperti YouTube gitu ya. Nah kalian bisa cari sendiri di sini. Ya. Nah, kalau yang custom itu yang ini. Tapi Membase nggak ganti ya, ini aja dulu. Nah, misalkan ini lebih kecil hasilnya, ini lebih besar dan semakin besar. Nah, ini silahkan ganti, kemudian baru di-render. Nanti hasilnya seperti ini. Karena ini kan belum ada background ya, belum ada background sama sekali, jadi masih hitam seperti ini. Oke, ya jadi ini pentingnya render setup, cek dulu ya. Target, production rendering mode, sama scanline render. Gak usah diapalin, di capture aja. Yang penting ininya seperti ini, ya. Oke, ini Membase tutup dulu. Kita akan ke background ya. Jadi setelah material, kenapa ke background? Supaya kita bisa ngatur kameranya tergantung dari background yang kalian dapatin. Oke, jadi untuk background, ini kalian ke rendering, background ya, environment, klik. Nah, ini masih hitam ya, hasilnya yang tadi kita lihat waktu di render kan masih hitam. Ini bisa kalian ganti, klik kiri, ini bisa diganti putih misalkan. Membase ganti putih ya, ini kan jadi putih ya. Nah, kalau diganti putih, render itu nanti backgroundnya putih. Ini diganti warnanya ya. Jadi kalau environment ini diganti warnanya putih, nanti backgroundnya jadi putih. Nah itu hanya ganti warna. Aslinya biasanya kalau kita nggak ganti apa-apa ya jadinya hitam. Nah, kemudian kalau kalian masukkan background-nya berupa pemandangan dalam laut, maka kalian menggunakan ini. Ini dicentang dulu ya. Ini centang dulu. Ya, kemudian non, klik kiri. Klik kiri. Nanti muncul seperti ini. Jadi ini dicentang, ini klik kiri, nanti muncul gini. Kemudian pilih bitmap. Nah, ini. Ya, jadi langkah 1, langkah 2, ini langkah 3. Bitmap. Bitmap pilih, ini kan jadi biru nih. Baru oke. Oke. Nah, kemudian cari hasil download kalian letakkan di mana? Nah, ini Membase kan letakkannya di data, LP3I, profesi, kemudian project UTS, materi kuliah, sebentar. Membase cari dulu. Oh, bukan ya? Bentar. Membase taruh mana sih ini kayaknya? Oh, bukan juga. Taruh mana ya? Bentar. Modeling data. Nah, ini Membase ambil pemandangan ini dulu dah, ini ya. Nah, ini. Apa ini ya? Ya, jadi seperti ini yang kalian cari. Nah, ini sih butuh kayak kalau sekarang kalian dapatin terus kemudian saya boleh ganti lagi boleh. Kan ini untuk latihan ya. Membase ambil ini ya. Open. Nah, nanti masuk ke sini. Ada tulisannya, close, kemudian render. Nah, jadinya seperti ini. Jadinya seperti ini tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, betul ya. Iya, memang. Jadi jadinya seperti ini tidak sesuai yang diharapkan. Nah, sekarang tolong kalian masukkan dulu background-nya. Nanti kita edit sama-sama. Oke, sekarang masukkan background apa aja dah.
nggak harus laut. Pokoknya masukkan rendering, environment, kemudian klik di sini, pilih bitmap. Oke, ambil gambar apa aja. Nah, ya, ambil gambar apa aja. Ini MemBC ambil ini aja deh. Oke, ya, ambil gambar apa aja. Setelah itu baru akan MemDesi lanjutkan settingan berikutnya. Udah selesai kah? Udah. Ya, oke ya. Jadi kalau di render itu hasilnya seperti yang tidak kita inginkan ya. Jadi kayak ini mana nggak kelihatan seperti apa namanya gambar yang kita ambil ya. Jadi tolong perhatikan step berikutnya. Ketik M. Jadi ini ada material. Kemudian pilih slot salah satu slot yang masih kosong, yang masih abu-abu. Kemudian pilih environment juga. Jadi aktifkan material, kemudian aktifkan ini juga. Jadi ada dua. Nah, ada dua begini ya. Ya, begini. Material sama ini dikeluarkan. Diaktifkan bareng-bareng. Nah, tapi ini nggak ada di tutorial, nggak apa-apa. Ini kebetulan sudah MemDesi record. Tadi kelupaan yang nomor 2. Oke, nah perhatikan ini ya. Ini klik kiri, tahan ya, tahan, letakkan di salah satu slot, lepas. Nanti keluar ini loh. Nah keluar ini. MDC ulangi lagi ya. Jadi ini harus diaktifkan, ketik M, kemudian environment harus diaktifkan. Kalau environment harus dari rendering environment ya. Nah, ini harus diaktifkan. Kemudian ini diklik kiri, tahan ya, jangan dilepas, kemudian geser ke slot. Lepas, nanti muncul ini. Pilih instan. Ya, pilih instan. Kemudian oke. Nah, oke, jadi ini akan masuk sini ya. Kenapa instan bukan copy? Kalau instan ini dirubah nanti dua-duanya akan berubah. Jadi kalau kita pilih instan itu yang satu disetting, nanti dua-duanya akan berubah barengan. Ya, kenapa pilih instan? Nah, kemudian mapping ya, ini diganti menjadi screen. Nah, ini ganti menjadi screen. Oke, nah ini kan beda ya. Kalau tadi kan gini ya. Ini ya. Nah, ini diganti menjadi screen. Nanti ini kelihatan. Kalau sudah, silahkan di-close semua. Kita coba render lagi. Nah, hasilnya begini kan harusnya. Apa namanya si ikannya itu kelihatan. Aduh, upgrade lagi. Nggak kerasa udah jam nyaris 8:30 ya. Nggak apa-apa, nanti 10 menit lagi. Oke. Jadi sampai di sini paham ya? Akda, Edison, atau mau dicoba dulu? Mau dicoba dulu, jadi materialnya, maaf, M, geser, ya. Klik kiri, tahan, geser, kemudian ini dirubah di sini. Oke, nah ini settingannya ya. Ya, silahkan dicoba dulu. Ground,
konfigurasi viewport background. Oke. Background, use environment background. Ya, use environment background. Oke. Nah, ini muncul ini. Sehingga kalian bisa ngaturnya ini gampang. Oke, perhatikan ya. Viewport background ini. Nah, silakan di capture mungkin. Kalau mau cepat-cepat mau ngerjain nggak perlu nunggu Mem Desi untuk nge-record, mau ngedit. Jadi ini ya, konfigurasi viewport background. Klik, nanti muncul ini. Kalian cuma centang ini aja. Jadi centang use environment background. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya yang tadi itu loh yang kita rendering environment. Nah, itu maksudnya itu adalah ini. Nah, begitu di oke, nanti muncul ini. Jadi background yang kalian masukkan muncul ini, sehingga pada waktu kalian ngatur posisinya lumba-lumba, itu sesuai dengan konsep yang kalian inginkan. Misalkan, oh kok terlalu, saya mau jauhin lumba-lumbanya jauh gini di sini misalkan. Jadi ini diputar-putar dulu. Nah, atau ditambahin gini, mana ya? Aneh ya. Bentar. Nah, home. Nah, atau diputar-putar gini. Misalkan ya ini terserah kalian mau modelnya seperti apa. Nah, setelah diputar-putar seperti ini, maaf ya, maaf, bentar. Nah, gini ya. Misalkan loh ya, oke, begini aja deh Mem, aku suka gini, dari atas gini, misalkan lumba-lumbanya turunkan bawah. Nah, setelah kalian atur-atur seperti ini, nah ini harus disimpan di kamera. Kalau enggak kan nanti berubah lagi gitu loh. Ya, jadi view, kalian baru ke sini, create standard from view. Atau gini, kalian coba ini dulu. Kalian coba ke sini dulu, view, ini dulu. Nah, ini dulu, masukkan background dulu. Tapi ingat ya, pada waktu kalian memasukkan ini harus aktifnya di perspektif ya. Jangan ke sini, nanti backgroundnya ada di sini. Jadi kalian aktif di perspektif ya. Ininya view-nya aktif di perspektif, baru view ini, baru ini ya. Terus pilih ini. Oke, silakan. Nanti baru kita ke perintah berikutnya. Oke, ya. Oke, berikutnya dicari posisi atau yang bagus menurut kalian, yaitu Mem Desi terserah kalian sesuai dengan konsepnya, di zoom in, mungkin mau lumba-lumbanya dikecil seperti ini, atau lumba-lumbanya dibesarkan, begini, taruh di sini misalkan. Nah, cari beberapa view yang bagus menurut kalian ya. Cari beberapa view yang bagus, baru ke sini, view, create standard camera from view. Klik. Nanti ini jadi kamera. Ini jadi kamera. Jadi kita udah punya satu kamera. Oke. Nah, kalau ingin bikin kamera kedua, itu jangan langsung diputer loh ya, karena kan ini sudah kita record kamera ini, itu kalian ketik P dulu, kalian ketik P. Nah, kalau diketik P ini jadi perspektif, nanti diputer-puter lagi. Saya mau cari posisi yang beda lagi di sini mungkin. Nah, di sini misalkan seperti itu. Jadi saya mau cari lagi sisi yang satunya, karena kita nggak tahu yang mana yang terbagus. Nah, ini harus perspektif dulu. Jadi harus ketik P, baru putar-putar. Jangan langsung diputar. Jadi harus kalian ketik P, baru diputar-putar.
Nah, kemudian baru ke sini lagi. Ya, standar kamera ya. Jadi yang create standar kamera from view. Jadi ini lebih gampang menurut Mem Desi daripada kalau kita menggunakan kamera yang satunya lagi. Tapi itu tergantung dari kebutuhan kok. Jadi ada 2 cara untuk bikin kamera. Ini cara yang kedua. Nah, ini view sampai bisa ya. Jadi jangan kalau diklik masih gagal ya, diklik lagi di sini nanti ulangi lagi. Mem ini kok gagal, nggak apa-apa, diklik lagi di sini, klik kiri lagi, kemudian ulangi lagi. Jadi Mem Desi punya 2 kamera. Kamera 2, mungkin di sini Mem Desi ketik C kamera 1. Nah, kamera 1 coba dikasih background-nya. Ini centang. Nah. Oh. Ya, kamera satunya kok sama ya? Ya, oke lah. Ketik P lagi, coba Mem Desi bikin yang kamera 3. Kamera 3 misalnya di sisi sini. Nah, ini sound. Nah, ini kamera 3. Jadi ini kamera 2, ini kamera 3. Nanti kalau di render jadinya seperti ini ya. Seperti itu. Nah, kalau yang ini di render jadinya seperti ini. Seperti ya, oke. Ya udah pas sampai 8:30. Jadi nanti ini tinggal di save ya, di save sudah selesai tugasnya. Nanti baru kita akan belajar tentang apa namanya, bikin animasinya ya. Nanti untuk Salman sama Devi saya beri tutorial khusus hanya untuk bikin ini aja ya. Ada 1 tutorial lagi. Jadi kalian jadinya fokusnya hanya bikin lumba-lumba dulu sampai bisa. Nah, baru nanti hari Kamis itu kita udah masuk project UTS. Kalau bisa sih begitu pulang dari kampus kalian tinggal render. Jadi di rumah itu tinggal render karena kalau render apa namanya animasi itu lama. Jadi sampai rumah tinggal di render aja. 1 jam dikurangi maghrib kita ketemu kan paling cepat 6.20 jadi 30 menit. Nggak apa-apa lah ya. Karena keadaan yang ya semoga nanti setelah UTS kita dapat lagi 100 menit ya. Jadi kita bisa apa namanya? Bisa belajar bersama-sama lebih enjoy nggak kayak kemarin itu. 30 menit kalian lihat saya, Salman tanya ya nggak saya jawab, udah selesai waktunya. Oke, anak-anak ada pertanyaan? Atau belum? Atau mungkin Devi sama Salman dicoba dulu ya, kalau ada pertanyaan silakan WA ya. Yang penting targetnya ya, target utamanya itu adalah UTS ya. Target utamanya UTS karena 30% ya. Jadi itu fatal nilainya kalau kalian nggak ngumpulin. Kalau untuk tugas itu kan cuma berapa persen. Jadi target utamanya untuk Devi sama Salman harus menyiapkan si lumba-lumba inilah. Terus nanti kita akan coba untuk bikin, saya akan ajarin bikin apa ombak sama cara bikin lumba-lumba itu berlompatan ya, seperti itu. Jadi itu aja dulu, karena kita ngejar apa UTS-nya harus dikumpulin gitu loh. UTS harus dikumpulin. Tapi kalau untuk tugas kan Mem Desi ngasih kelonggaran sampai sebelum UAS itu kalian boleh ngumpulin sebelum itu apa sampai itu misalkan ya. Jadi kalian harus fokusnya di UTS. Nilai terbesarnya adalah UTS sama UAS ya, itu poinnya. Jadi kalian itu triknya itu fokusnya di sana. Karena itu standarnya yang menentukan LP3I bukan Mem Desi. Jadi LP3I menentukannya seperti itu. Mem Desi nggak bisa menentukan nilai terbesarnya di mana, tapi LP3I. Jadi kalian fokusnya justru harus di UTS sama UAS karena itu udah 65% dari total nilai apa 70%. Jadi itu kerasa banget loh kalau kurang 1 ya. Oke, terima kasih semuanya. Pas 20.31.
Sampai ketemu hari Senin nih, hari Kamis ya. Kita langsung ke fokus project UTS ya. Selamat malam semuanya. Mem Desi akhiri sampai di sini. Terima kasih. Saya N ya. Ya, Mem. Terima kasih, Mem.